Mas Adi dapat menceritakan perjalanan karir Anda dalam bidang musik ini? Ya, seperti pada umumnya musisi di sini selalu mulai dengan hobi di sekolah dengan vokal grup, kemudian vokal grup ada prestasi, menang ini menang itu, akhirnya dengan itu akhirnya kita mempunyai satu keyakinan atau satu obsesi kecil gitu bahwa jangan-jangan gue bisa hidup di musik gitu. Tapi pada saat itu kalau nggak salah tahun 79 waktu saya selesai SMA 3 itu belum umum gitu, jadi orang sepenuhnya terjun ke profesi musik itu belum umum pada saat itu gitu. Termasuk orang tua saya cukup prihatin pada saat itu di mana adik-adik saya, kakak-kakak saya semua sekolahan gitu ya, saya kok musikan gitu ya. Tapi saya tetap mempunyai keyakinan yang saya nggak bisa hilangkan gitu, yang mana saya cuma pikir gini, kita hidup cuma sekali, kenapa mesti ngikutin sistem yang mana kita nggak suka, nggak sehati sama kita gitu. Saya sayang hidup saya ingin hidup saya terisi batin maupun perut gitu. Ya udah, saya konsekuen untuk menjalani menekuni musik gitu. Sampai situ. Terus dalam karir perjalanan Anda ini apakah ada hambatan-hambatan dari pihak keluarga? Apakah ada yang mendorong ataupun ada yang keluarga saya cukup mendorong pada akhirnya, tapi awalnya bukan tidak mendorong, tapi lebih disebabkan karena sayangnya orang tua saya terhadap yang namanya Adi gitu, takut Adi jadi gembel gitu nanti, maksudnya nggak bisa apa-apa karena nggak sekolah gitu. Tapi saya terus meyakinkan bahwa musik adalah profesi gitu. Kalau kita lihat wira swasta juga sebenarnya dia punya profesi, punya keahlian tertentu yang dibentuk dalam satu institusi, lembaga, PT akhirnya bisa hidup dari situ. Saya pikir nggak ada bedanya sebenarnya antara musik dengan bidang-bidang lain, cuma belum umum masalahnya. Jadi keluarga saya pertama takut, tapi lama-lama menunjang. Kemudian saya juga banyak dibantu, diyakini oleh sekeliling saya termasuk pers dan teman-teman saya kiri kanan. Tapi yang jadi masalah adalah saya nggak pernah sekolah musik. Jadi sebagian besar dari ilmu yang saya dapat ini boleh dibilang 99% ya dari buku dan dari lihat video, kadang-kadang tanya sana tanya sini, gerilya lah, karena kondisi di Indonesia mungkin nggak seperti di Amerika gampang cari informasi ya. Kemudian waktu Anda terjun ke Twilight Orchestra, kenapa Anda sampai terpilih jadi konduktor? Oh, saya sejak mengenai conducting itu dimulai waktu saya membuat rekaman untuk Vina Panduwinata yang pertama waktu itu, September Ceria judul albumnya.
saya punya obsesi rekaman dengan orkes Filipina waktu itu, karena ya nggak tahu, pengen tahu aja gitu. Udah akhirnya saya bisa sampai ke Filipina, tapi ternyata di sana kita nggak bisa suruh dia main dengan partitur aja, kita mesti ada yang kondak gitu. Padahal saya dulu belum pernah kondak. Akhirnya saya nekat di studio, saya mengkondak orkestra dengan gemeter, dengan apa, tapi ternyata itu peristiwa yang tidak akan saya lupa, akhirnya membuat saya terobsesi gitu untuk menjadi konduktor, yang mana waktu itu cuma impian aja, saya nggak pernah mimpi beneran gitu, jadi hanya untuk rekaman. Kemudian di Chili ada festival lagu untuk internasional gitu ya, di situ saya untuk pertama kalinya secara live mengkondak musisi sekitar 35-40 orang gitu di Chili gitu. Itu pengalaman yang lebih membuat saya lebih berani lagi. Terus BASF Award yang diadakan tiap tahun sekali selama 5 tahun berturut-turut kemarin ini membuat saya terpelihara, skill saya dalam hal conducting saya merasa semakin yakin, sampai akhirnya saya ketemu dengan salah seorang pengusaha dan Odi Agam, yang mana kombinasi antara Odi dan pengusaha yakni Pak Indra Bakri dan saya pribadi, ini ternyata saya tidak menyangka menghasilkan sesuatu yang buat saya inilah tempat saya yang aman untuk pijakan saya dalam hal meneruskan profesi atau hobi sebagai konduktor, bahkan lebih serius lagi yaitu sebagai profesi masalah conducting itu. Lalu cita-cita Anda sendiri, Pak Ali? Cita-cita saya dulu, saya terus terang nggak pernah punya cita-cita. Secara jujur ya, kalau ditanya orang cita-cita, saya pengen jadi ini. Tapi secara jujur, saya menjalani hidup make the best of it. Jadi kalau saya ada di satu situasi yang buruk, saya cuma cari yang terbaik dari yang terburuk itu. Jadi kemarin saya bikin musik rekaman, Vina, Harvey, Krisya segala macam. Tiba-tiba di depan saya ada jingle, saya lihat ada kesempatan di situ, saya ke jingle, tapi jenuh di situ. Saya sekarang menjadi konduktor dan mungkin cita-cita saya sekarang hanya memasyarakatkan orkestra, sehingga orkestra suatu saat ini di Indonesia bukan menjadi momok, bukan menjadi satu hal yang berbau import, jadi, dan saya bisa menjadi konduktor yang ya boleh dibilang dalam dunia pop ya, dan tentunya ingin juga saya menjadi salah seorang pelopor lah dalam hal mengembangkan orkestra meskipun melalui dunia pop gitu. Tadi Anda menceritakan bahwa Anda mempunyai cita-cita untuk konduktor sebuah orkestra. Apakah itu ada basic atau Anda mempelajari sendiri di buku atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya? Saya belum pernah mempunyai guru dalam hal conducting karena memang ya susah sekali cari konduktor yang bisa mengajar di Indonesia gitu. Jadi saya belajar dengan cara baca buku, membuat perpustakaan kecil di rumah saya, kemudian menjadi pemburu video atau laser yang bisa memberikan gambaran mengenai teknik-teknik conducting. Kadang-kadang saya baca partitur dari satu karya gitu, yang mana ada videonya gitu, ada laserdisc-nya gitu. Jadi sambil melihat cara dia mengkondak, mimiknya segala macam, pada saat yang bersamaan saya lihat partiturnya gitu. Jadi di situ saya mendapat solusi dari berbagai masalah conducting. Ke arah mana kira-kira Anda membawa Twilight ini untuk masa depan? Tetap ke pop. Saya tidak pernah akan lari dari pop. Maksudnya ya benar, klasik lebih susah conductingnya daripada pop, benar. Tapi saya tidak akan membawa Twilight Orchestra ini menjadi orkes klasik. Orkes yang boleh dibilang di tengah-tengah, kayak di sini kita membawakan lagu komposisi dari Richard Strauss, Alsosprache Zarathustra. Itu klasik sebenarnya. Tapi kita selipkan di momen tertentu sehingga kesan terlalu klasik gitu tidak muncul. Jadi kita ambil tengah-tengah, semi klasik lah gitu. Kadang pop, kadang-kadang sedikit ngerock gitu. Yang
terakhir Mas Adi, ada saran Anda untuk pemusik-pemusik muda kita supaya bisa mengikuti langkah Anda? Ya, saya lihat ada bahayanya membanjirnya MIDI, membanjirnya teknologi ke musik. Teknologi seperti ya azasnya teknologi, bagaimana membuat hidup lebih mudah, bagaimana membuat manusia bisa lebih malas gitu ya. Kayak seperti jet makin lama makin cepat, padahal dulu orang bertahun-tahun dari satu tempat ke tempat lain ya. Musik juga dulu orang belajar susah sekali. Sekarang ya dengan teknik tertentu, dengan computing gitu, kemudian di edit-edit dia bisa menghasilkan satu karya yang secara teknis sukar sekali dimainkan, baik kecepatannya segala macam. Nah ini kecenderungan mempermudah segala hal ini, kalau kita tidak awas, kita tidak hati-hati, itu sangat bahaya pengaruhnya ke perkembangan musik kita gitu. MIDI sebagai musik elektronik adalah satu fenomena yang mempunyai estetika tertentu yang dia tidak bisa dibilang lebih rendah daripada musik akustik, tapi harus ditangani secara bijaksana gitu. Kalau menurut saya harus dipegang secara bijaksana. Kalau tidak bijaksana dia bisa membodohi kita, itu aja pesan saya. Terima kasih.